Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kepada kami seorang Santo Andreas Rasul. Semoga kami berani seperti beliau mengorbankan diri bahkan ketika saat yang sulit sekalipun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hampir semua rasul adalah martir, kecuali Yohanes. Apa yang kira-kira menjadi alasan kuat ya menjadi martir? Saya melihat ada unsur keberanian, ada unsur pengorbanan, ada unsur ketidaktakutan. Karena pada waktu itu pasti bukan yang gampang. Di awal-awal gereja awali di mana masih banyak bangsa umat manusia yang barbar, yang belum bisa menerima nilai-nilai kemanusiaan yang dibawakan oleh Yesus. Nilai-nilai, apalagi nilai-nilai keilahian. Kemanusiaan saja masih sulit, butuh berabad-abad bangsa Eropa itu menjadi bangsa yang beradab. Butuh proses yang panjang sekali. Ketika kekatolikan mengubah wajah kebiadaban, ya, wajah kekasaran, wajah keangkuhan manusia pada zaman itu. Kita bisa melihat dalam film-film kuno misalnya Braveheart seperti itu. Dan itu tercipta karena pengetahuan, orang belajar, orang meneliti tentang kemanusiaan dan alam semesta. Proses pembelajaran inilah, proses pengetahuan inilah yang membuat manusia menjadi beradab. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus ditinggalkan. Dan itu gereja membutuhkan waktu yang lama sekali dan memberikan peran besar di dalam kehidupan peradaban di Eropa. Dan itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan kita jangan lupa itu berkat dari kekatolikan, berkat dari nilai yang dibawa oleh para rasul, para santo santa, ya, sehingga terjadi suatu formasi pendidikan lebih dalam berkat bantuan Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan suatu peradaban itu membutuhkan waktu yang tidak mudah, membutuhkan waktu yang tidak gampang, membutuhkan waktu perjuangan pergulatan yang tidak mudah. Karena itu banyak orang mengorbankan diri atau berkorban atau dikorbankan demi sesuatu yang kemudian dipelajari oleh banyak orang. Kita bersyukur bahwa Kristus memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita kuat, supaya kita tabah dalam menghadapi dan melawan ketidakbenaran, ketidakadilan. Dan itulah proses pembaharuan hidup kita bersama. Itu yang pertama yang mau saya lihat. Jadi keberanian, sekali lagi, inner power dari dalam hati untuk melawan ketidakbenaran, ketidakjujuran. Dan itu membutuhkan pengorbanan yang tidak mudah bagi kita semua. Jadi para saudara, mari kita menghayati apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus, mengatakan bahwa orang yang takut adalah orang yang kurang beriman. Ya, di situ kita lihat orang yang takut itu adalah orang yang kurang beriman, karena dengan ketakutan itulah dia tidak mampu menghadapi realitas kehidupan yang penuh tantangan dan penuh godaan. Ya, karena tidak bersandar kepada Kristus, bersandar kepada kekuatan Allah. Dan itulah keberanian, hanya bersandar kepada Kristus, kepada kekuatan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita, meneguhkan kita semua, sehingga kita mampu dan dapat untuk melawan segala ketidakbecusan dalam dunia ini. Dan itu membutuhkan keberanian yang dalam diri Anda dan saya, kita semua. Tuhan memberkati kita, supaya kita berani menghadapi sesuatu yang bukan dari kita, karena kita bersandar kepada Kristus yang telah mati bagi kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.